adalah awal kita tentang kebudayaan. Ini kita Angka Selatan ya. Angka Selatan adalah budayanya tradisi budaya. Tampur. Dan ini Tawi. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki budaya yang beragam. Ada banyak beragam kebudayaan, kan ada budayanya ada Jawa, Papua, dan memiliki tradisi budaya yang beragam pula di setiap daerah. Tradisi juga memiliki berbagai macam tata cara pelaksanaannya, dan ada juga daerah yang memiliki cara pelaksanaan yang hampir sama namun istilah digunakan berbeda. Kata kebudayaan berasal dari budaya yang merupakan bentuk jamak budi, ya, budi yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dan kebudayaan adalah perwujudan dari sebuah lingkungan. Dan lingkungan juga dengan bermakna. Banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomi, politik, teknologi, religi, sebagainya termasuk unsur kebudayaan. Pemahaman seperti ini tidak mengungkap lebih dalam apa yang dipahami oleh kebudayaan. Dan di sini ada nilai-nilai norma, nilai-nilai norma, peraturan, ada aktivitas, adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berkolaborasi manusia dalam masyarakat, ya. Dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat diraba atau diterima. Di sini proses perubahan kebudayaan kemudian bertambah cepat, ya. Dari dulu budayanya sampai sekarang seperti yang kita masih dapat dipakai baju batik, ya. Baju batik itu budaya. Kita jangan sampai merupakan budaya. Dan tradisi ini kita mewarnai cara hidup masyarakat, ya. Sebagai warga Indonesia banyak tradisi, ada wayang golek, ya. Terus ada di antaranya budaya masyarakat yang masuknya Islam itu tradisi pembawaan dan penyesuaian antara budaya yang sudah dengan budaya Islam itu sendiri. Dan semua unsur kebudayaan dapat dipandang dari sudut tiga. Ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencarian hidup, dan sistem religi atau kesenian, ya. Dan beragam wujud barisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Masalahnya kearifan lokal tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada, seperti batik, kan, hampir-hampir aja punah, hampir diambil dengan negara lain. Karena kita warga Indonesia jarang memperhatikan budaya kita sendiri sebagai warga Indonesia, ya. Kita sebaiknya bangga sebagai warga Indonesia punya banyak budaya. Sekian dari saya, materi berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Ditambah lagi membangun kasih dalam pergerakan budaya dan berorientasi melakukan pelestarian antara lain: satu, motivasi untuk menjaga dan mempertahankan dan mewariskan budaya; dua, motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa; tiga, motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman dan variasi lingkungan budaya; empat, motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai lokal budaya meningkat bila dipelihara dengan baik. Bahwa pelestarian budaya
juga mempunyai muatan biologis yaitu sebagai gerakan untuk kebudayaan. Diperlukan perhatian dan permen khusus dari semua pihak dalam hal pemerintah kota serta para pemerintah berpegang dan budaya di kota tersebut. Bagi pemerintah, seni dan budaya itu dapat diwujudkan dengan membuat sebuah regulasi dan kebijakan khusus agar merasa bangga akan seni dan budayanya sendiri. Beberapa kegiatan seni dan budaya yang ada di Makassar di antara lain budaya Betawi, ini seperti tembang ngomong, pakai, enong, Betawi, pencaksilat, dan wayang kulit Betawi. Selain seni dan budaya yang dilahirkan karena proses akulturasi budaya Betawi, yang sudah ada juga seni budaya yang lahir karena adanya pengaruh ajaran Islam. Ajaran yang berdasarkan jalan pertama ini sangat jarang diadakan atau dulu di tempat-tempat tertentu. Kemudian di titik mengenai saya mengatakan tadi ada sebuah kesimpulan mengenai kebudayaan. Kebudayaan berasal dari budaya dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah kewujudan yang berubah dengan kejadian kearifan masyarakat dalam mengarungi dunianya dan orang baik ekonomi politiknya oleh biji sebagai unsur kebudayaan. Itulah pemaparan kami mengenai bahasa dan budaya yang ada di Tangerang Selatan. Untuk pemaparan praktek bisa dibantu oleh Bapak Iman. Praktek mengenai kesenian yang termasuk dalam budaya kesenian ada di sekitar yang ada di wilayah Taman Kota dan sekitarnya. Saya akan mempraktekkan kesenian Sunda ya. Pak, ada paham nggak? Sunda. Saya kamarnya ya. Kalau tadi yang Betawi bisa.
enak banget tuh. Terus video Dari adik-adik ada yang bisa kalian tahu? Masih sih bisa masih sih. Mau lanjut ya? Jadi sebagian prakteknya seperti itu ya, ada tarian Sunda, ada tarian Betawi, ada tarian Bugis, Makassar, Sumatera, ya, Jawa, berbagai macam. Ini masuk ke kebudayaan. Jadi jangan sampai kebudayaan kita ini hilang begitu saja. Karena apa? Orang tua kita dulu pada zaman dahulu menyebarkan sesuatu atau memerdekakan Indonesia melalui seni budaya, yaitu seni budaya Pencaksilat. Ya, jadi warga Indonesia ini harus melestarikan kebudayaan, jangan sampai budaya kita hancur karena adanya budaya dari luar. Dan dari segi bahasa juga, berkata bahasa kita harus dijaga. Jangan sampai bahasa kita, misalkan ya, antara murid sama guru. Murid sama guru itu udah beda sosialismenya, udah beda faktor ekonominya. Bukan faktor ekonomi guru kaya, tapi guru itu sebagai pembimbing kalian, sebagai orang tua kalian di saat lagi di sekolah. Jadi hormatilah guru, bahasalah dengan baik. Jangan sampai ada guru di jalan, ada Pak, ada, itu tidak sopan. Kalau yang sopannya disebut salaman, betul ya? Tidak ada dagangan. Jadi etika kita dalam segi bahasa dan kebudayaan, budaya kita itu menghormati antara satu sama lain. Jangan sampai budaya kita ini dihancurkan sama budaya luar. Karena budaya luar itu budaya yang erotis. Jadi tidak menggunakan etika. Benar gak? Benar apa enggak? Betul kan? Budaya luar itu erotis. Jadi jangan sampai kita mengikuti seperti itu. Jadi selama kita ada di Indonesia, lestarikan budaya kita, jaga bahasa kita. Jangan sampai dari bahasa kita melukai satu suku atau suku yang lain. Itu selanjutnya diserahkan pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya itu sendiri harus dijaga dan harus dilestarikan ya. Jangan sampai budaya kita diambil oleh negara lain. Apalagi sudah banyak ada tarian-tarian luar dari Jawa, tarian Ronggeng, tarian apa namanya, Raja, juga diambil oleh Malaysia. Kita sebagai warga negara yang baik harus, walaupun kita tidak praktek, kita harus mempertahankan budaya kita yang ada. Kita harus mempromosikan, apalagi sekarang sudah zaman canggih, ada media sosial, ada YouTube. Kita harus upload lah hal-hal itu untuk meminimalisir adanya hal yang diinginkan oleh warga negara kita. Contohnya kayak budaya diambil, diklaim oleh warga lain. Dan juga kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga dan apa ya, Puter-puter bang.
Gurunya juga ribut. Saya di sini nggak pernah mengupload tarian atau hal-hal macam itu di web dari magang. Banyak banget. Tahu kapan harus kita menjaga seperti itu, minimal kalau kita tidak mempraktekkan kita promosikan lah agar tetap bertahan dan masih bisa dilihat oleh layak ramai. Mungkin dari saya jangan budaya ya. Dan tambah Enggak, udah ya bang. Cukup nggak? Udah kan ya? Tetap saya gini. Prakteknya. Sebenarnya apa? Prakteknya apa sih? Praktek sih? Dia udah praktek. Udah. Halo teman-temannya. Bisa Arif mana Arif? Tentang kebudayaan dan bahasa. Sena. Ayo ada siapa yang mau? Tanya jawab. Saya sini ada Jadi tanya jawab aja. Nanti suatu saat. Ini barangkali ada yang mau menambahkan, mencontohkan atau ada yang mau bertanya kurang lebih penjelasan tadi yang kurang di kami atau ada yang mesti kami tambahkan ulang. Berarti mungkin kurang lebihnya udah dipahami yang mengenai bahasa budaya ya. Dipotong-potong aja. Soalnya tadi pada mungkin Oke, dan dari gurunya, silakan dari yang akan dulu. Tadi kan tentang ini ibunya menjaga kelestarian budaya dan bahasa. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk clearnya menjaga kebudayaan dan bahasa tersebut. Soalnya di negara lain pun bahasa pun bisa punah. Contohnya itu Filipina. Dulunya tuh bahasanya Melayu, sekarang berubah jadi bahasa Inggris. Bagaimana cara untuk clearnya untuk menjaga pelestarian kebudayaan dan bahasa? Ya. Beberapa telah terjadi penggunaan bahasa. Bagaimana agar bahasa-bahasa kita di sekitar kita ini tidak punah seperti penggunaan bahasa-bahasa sebelumnya. Bagaimana sih pelestariannya? Beberapa yang saya ketahui mengenai pelestarian itu ya, biasanya secara sederhana dengan kebiasaan kita berbahasa di wilayah kita. Memang sih akhir-akhir ini ada mengenai kasus tentang bahasa mengenai larangan berbahasa ya. Itu ada anggota dewan yang mempermasalahkan pejabat di daerahnya itu diharuskan untuk berbahasa Indonesia dan dilarang menggunakan bahasa daerahnya. Itu menjadi pro kontra banyak orang dan itu dirasa sebagai suatu yang dapat menggunakan bahasa daerah tersebut. Padahal sebetulnya sederhananya itu dibiasakan untuk bahasa sehari-hari. Oke, memang dikatakan sebagai orang yang tidak baik karena sebagai dirasa sebagai suatu larangan untuk melestarikan budaya daerahnya sendiri. Itu memang dirasa serba salah ya. Kita ingin membiasakan di mana saja untuk berbicara dan berbahasa dengan daerah kita. Tapi ternyata ada yang melarangnya gitu ya. Bang. Tapi memang kalau saya bilang kembali kepada diri kita, maunya kita seperti apa, kecintaan kita terhadap bahasa itu sendiri seperti apa. Ya secara sederhananya sih membiasakan setiap hari. Kalau punya jadi kita harus sadari bahasa Indonesia ya. Walaupun kita bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Iya, keahlian kita memang ahli berbagai bahasa, tapi
saling mencintai, cuma sampai dilarang pun mungkin ya kita tetap berbahasa sebagai kebiasaan kita. Nah, anak-anak, jadi kita harus terus menjaga bahasa Indonesia. Kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris, tapi kita harus dulu berbicara dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia. Soalnya apa? Soalnya banyak sekarang, contohnya di Jawa Barat itu mengajar banyak sekarang sudah menggunakan berbicara dalam kehidupan sehari-hari pun juga menggunakan bahasa Inggris. Nanti kedepannya pasti akan bahasa Indonesia itu punah. Bahwa akan diteruskan begitu. Maka dari itu, dari sekarang kalian harus menjaga bahasa Indonesia. Itu dari tambahan dari kamu. Terima kasih tambahannya. Iya. Ada yang lain? Kita Nanya. ini Nanya. Ada tanya aja, tanya yang bebas aja juga nggak apa-apa. Tentang budaya dan Mungkin bahasa. kurang lebihnya bahasa daerah itu apa gitu sampai bisa guna. Dia katanya. Dia dari apa sih? Oke, Izin dari pihak kita untuk bertanya gitu ya Pak. Mungkin dari sebelah sini ya. Kalau yang di sebelah sini, sama sini juga, sama semuanya juga. Itu kebanyakan memakai bahasa daerah, bahasa Indonesia, apa bahasa gaul sih? Kebanyakan bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa gaulnya? Berapa persen sih bahasa gaulnya? Sering nggak pakai bahasa gaul? Jarang ya. Berarti memang budaya adik-adik di sini bisa dibilang menghargai bahasanya di rumahnya. Izin bertanya, Bang. Ya, Boleh izin bertanya ya? ya. Jadi gini, saya mau bertanya ya kepada Saudara Ananto. Di kita ini dengan bahasa Indonesia ya, toh mengapa di saat sidang DPR tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sehingga membuat masalah menjadi bentrokan antara suku Sunda dengan yang tidak memperbolehkan itu. Apakah hal tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia menghina satu suku sama lain? Kalau adik-adik ada tahu nggak maksudnya? Nggak tahu ya. Jadi nggak boleh pakai bahasa Sunda itu di rapat-rapat di daerah. Gimana ya agak? Jadi padahal di Indonesia ini beragam macam bahasa. Meskipun kita itu bahasa Indonesia yang harus dilakukan, kenapa bahasa Sunda itu tidak diperbolehkan? Padahal itu masih lingkungan Indonesia juga. Atau mengapa seorang presiden diperbolehkan menggunakan bahasa Jawa, padahal dilarang oleh seorang pimpinan menggunakan bahasa daerah? Atau mengapa seorang presiden bisa menggunakan bahasa Jawa? Apakah itu sebagai elit politik? Ya, jadi buat yang semuanya bahwa ada yang namanya katakanlah vokasi yang dikatakan itu sebagai penghinaan terhadap suku Sunda karena nggak boleh pakai bahasa Sunda dalam rapat-rapat kenegaraan gitu ya. Yang melarang itu orang Betawi gitu ya, dan masyarakat Sunda itu merasa marah dan merasa sebagai orang yang ditusuh gitu. Padahal dia memakai bahasa Sunda itu untuk rapat-rapat kenegaraan di wilayah Jawa Barat. Ada beberapa yang melakukan pembelaan pejabat-pejabat. Nah itu
dikatakan sebagai masih ranah dalam lingkungannya. Itu tidak termasuk sesuatu yang salah kecuali menggunakan bahasa Sunda di wilayah orang lain. Itu namanya dia tidak menyesuaikan diri, tidak beradaptasi. Tapi dia memakai bahasa Sunda walaupun tujuannya untuk negara, tapi untuk di daerahnya sendiri. Memang tujuannya sebagai untuk memelihara budayanya dia kan gitu. Itu kan nggak salah gitu. Cuman memang kembali kepada diri kita ya Bang ya. Mungkin ada yang tidak. Jadi sebetulnya gini ya, walaupun di dalam sidang rapat itu tidak memperbolehkan bahasa daerah, jadi kita berbalik lagi ke budaya. Tidak semua orang, dan bahkan ada seorang anggota DPR menggunakan bahasa Inggris di dalam rapat sidang. Sidangnya itu ada di negara Indonesia. Mengapa bahasa daerah di Indonesia itu dilarang, sedangkan bahasa Inggris itu diperbolehkan? Yang jadi pertanyaan saya, mengapa seorang presiden boleh menggunakan bahasanya dia, bahasa Solo, kalau bahasa Sundanya Sampurasun? Terus dia, seorang presiden, menggunakan bahasa Nuwun Sewu. Mengapa seperti itu? Apakah hanya sebagai petinggi negara saja yang memperbolehkan bahasa daerah, atau hanya kalangan-kalangan tertentu saja? Ya, Gimana, baik. Adik-adik, teman-teman semua, Bapak Guru, teman-teman ini mengenai bahasa yang disampaikan Presiden menggunakan bahasa Jawa yang dibilang Bang Iman tadi itu mungkin menjadi kebiasaan dia. Itu sebagai bentuk larangan tidak diperbolehkan itu bedanya tidak. Tapi memang ini kembali kepada diri masing-masing. Itu mungkin kebiasaan dan adat istiadatnya sebagai seorang presiden yang dari Jawa, dan ada yang mempermasalahkannya itu juga kembali kepada dan diri masing-masing. Ada yang tidak setuju, itu mungkin pada pengaruhnya ya, pada pengaruh yang terdapat pada diri masing-masing. Ada latar belakang budaya istiadatnya yang menjadi kebiasaan sampai dia jadi presiden, sampai jadi anggota dewan. Tapi kalau memang ada yang mempermasalahkannya, Sudah pada paham semua ya? Sudah paham belum? Kalau belum, silakan bertanya lagi. Ada yang nggak bertanya? Lanjut nih kayaknya. Lanjut. Nanya. sekedar tanya aja gitu. Atau ada yang perlu dijelaskan lagi tentang apa gitu yang ditambahkan? Ya sebenarnya ini pertanyaan dari anak-anak sebenarnya. Tahu sebenarnya pertanyaannya. Pak, kenapa Soekarno tulisannya Soekarno bukan Soekarno, itu kenapa? Bisa iya dong. Bicara nama Jawa. Apa tuh? Jadi OE itu berubah jadi U ya. Itu proses lamanya itu jadi ejaan lama. Jadi U itu dalam zaman dulu itu penulisannya OE, bukan U kayak Pak Abu kan Abu, tapi dibacanya Abu, bukan Abue. Jadi kalau Pak Soekarno bukan Pak Soekarno tapi Pak Soekarno.
Jadi O itu adalah ejaan apa disebutnya apa ejaan Pak? Kalau kita kan EID, kalau zaman dulu sebutannya apa? Ada yang tahu nggak? Ya pokoknya intinya ejaan zaman dulu lah. Di Yogyakarta ya. Iya. Jakarta dan Jakarta. Ejaan Suwandi ya Pak? Oh Pak. Suwandi. Iya. Jadi zaman dulu tuh udah ada ejaan Baswati, ejaan ini, ada perubahan setiap itunya. Baik, kurang lebihnya kami dari Fakultas UNPAD meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah dari kami atau ucapan atau bahasa yang kurang dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak kepada Dewan Guru yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan sebuah kebudayaan dan bahasa yang mana bahasa kita itu harus dijaga. Jangan sampai bahasa kita itu direbut sama orang lain. Lantas di negara kita digunakan bahasa orang lain. Jadi budayakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai budaya kita terkalahkan sama budaya orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta izin untuk foto-foto dulu. Ya, silakan sendiri ya Pak. Kumpul di depan. Di depan. Ayo, saya berdiri. Enggak pakai timer aja, Mas. Timer. Jangan